ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad faza. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat-Nya. Senantiasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di masih di kitab sholat sebenarnya. Coba kita lihat babnya terakhir tentang apa babnya, Mas? Sekarang ini. Jadi di dalam istilah fikih bukan sholat waktu perang, tapi namanya sholat khauf. Sholat khauf itu ya ada dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat. Ya, khauf itu artinya takut. Pada saat itu prakteknya tentu saja adalah ketika situasinya perang, dan ketika situasi perang itu praktek sholat khauf itu dilakukan dengan beberapa cara. Ya. Kalau yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, yang pertama kita baca saja ya ringkasannya. Itu kalau musuh tidak di depan, maksudnya tidak di arah kiblat, itu nanti berbeda prakteknya ketika sholat khauf musuh ada di arah kiblat.
kalau musuh ada di arah yang berbeda dengan arah kiblat, maka imam itu melaksanakan sholat 2 rakaat, 1 rakaat dengan 1 kelompok, dengan 1 jamaah. Kemudian jamaah itu ketika imam sudah masuk 1 rakaat, kemudian jamaah atau kelompok yang pertama itu menyempurnakan melaksanakan di rakaat yang kedua. Jadi kelompok yang pertama 2 rakaat, salamnya tidak bareng imam. Imam sambil menunggu jamaah itu menyelesaikan dan menunggu juga kelompok yang kedua untuk ikut bergabung sholat dengan imam. Jadi imamnya 1 rakaat nunggu, ya, nggak berdiri, ya. Sementara jamaah yang pertama itu menambah 1 rakaat, ya, kemudian salam dan kemudian pergi menggantikan kelompok yang kedua yang sebelumnya jaga-jaga. Kelompok yang kedua masuk ikut jamaah dengan imam, imam baru kemudian masuk ke rakaat berikutnya. Fayusalluna ma'ahu rakaat tsaniyah, maka imam kemudian ikut sholat bersama kelompok yang kedua untuk rakaat yang kedua. Kemudian karena imamnya itu sudah 2 rakaat, jamaah atau makmum gelombang kedua itu baru 1 rakaat, maka sebelum salam ditunggu dulu oleh imam sampai jamaah kelompok kedua itu menambah 1 rakaat lagi, baru kemudian mereka bersama-sama salam. Artinya salamnya imam bersama kelompok yang kedua. Itu sholat khauf, ya. Itu sholat khauf. Mungkin prakteknya agak susah kalau kita tidak mengalami, tidak pernah ada simulasinya, kecuali ada tentara di sini, ya. Kecuali kalau di sini ada tentara, bisa disimulasikan, ya. Kalau nggak disimulasikan dikira. Tapi kita tidak pernah tahu kondisi kita itu apakah aman terus atau gimana, nggak pernah tahu, gitu ya. Jadi sholat itu memang menjadi filter utama. Sholat itu menjadi filter utama keislaman seseorang. Kalau sudah nggak sholat itu, nah itu gimana itu memfilternya? Meskipun tentang orang yang tidak sholat apakah dia masih Islam atau tidak, itu para ulama berdebat. Mazhab Syafi'i masih menganggapnya masih Islam, gitu ya. Yang lain berdasarkan riwayat-riwayat yang tegas sudah tidak Islam, gitu ya. Itu memang di kalangan ulama masih ada perbedaan mendasar. Orang Islam kok nggak sholat, itu apakah masih Islam, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Caranya yakuna atu fi ghairi jihadil qiblah fa yusalli al-imam bi ta'ifatin min al-jayshi rak'atan wa ta'ifatul ukhra tijaha al-atwi thumma tansarifu at-ta'ifatu allati sallat ma'ahu rak'ah wa taqumu tijaha al-atu wa ta'ti at-ta'ifatul ukhra fa tusalli ma'ahu rak'atan thumma taqti kullu ta'ifatin li nafsiha rak'atan. Sama dengan tadi, musuhnya tidak diarah kiblat, tapi caranya adalah yusallil imam bi ta'ifatin minal jayshi rak'atan wa ta'ifatul ukhra tijalatu tsumma tansarifu at-ta'ifatu allati shallat ma'ahu rak'ah wa taqumu tijalatu atu wa ta'ifa al-ukhra fa tusalli ma'ahu rak'atan. Itu berdasarkan hadisnya Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah sholat dengan salah satu kelompok satu rakaat, ya, dan pada saat itu kelompok lainnya itu menghadap kepada musuh, ya. Tsumman sharafu, kemudian yang rakaat yang pertama tadi itu bersama imam tadi itu menyelesaikan. Wa qamu fi maqami ashabihim muqbilina 'ala al-atu. Yang sudah selesai itu menggantikan kelompok yang tadi menjaga menghadap musuh. Sementara yang tadi jaga, mereka datang sholat dengan Nabi satu rakaat kemudian salam. Kemudian qadha haula'i raka'atan wa haula'i raka'atan. Kemudian baik yang tadi, ya, maupun yang kedua, yang pertama maupun yang kedua itu kemudian, ya, bergantian menyelesaikan satu rakaat. Atau kalau tadi kan cuma 2 rakaat, atau bisa juga imam itu melaksanakannya 4 rakaat. Jadi 2 rakaat dengan kelompok pertama, 2 rakaat dengan kelompok yang kedua, gitu ya. Baru kemudian salam. Ya. Itu beberapa contoh. Ya. Atau kalau musuh itu ada di arah kiblat, maka ya sholatnya bareng-bareng sambil berjaga, gitu ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam satu riwayat disebutkan itu dalam bab tentang hukum, kalau tidak salah sudah kita lewati, apa yang boleh, apa yang makruh, dan apa yang haram, apa yang membatalkan dalam sholat. Sudah kita lewati kalau tidak salah, ya. Yang makruh dan yang boleh itu ada 2 hal yang kelihatannya sama, yaitu menoleh. Di bab apa yang boleh itu menoleh itu boleh, tapi contohnya adalah Nabi menoleh ke arah musuh. Tapi nanti di bab yang makruh itu menoleh juga makruh kalau tidak ada alasannya, hanya sekedar toleh-toleh untuk bukan urusan yang penting, gitu ya. Itu terkait dengan sholat khauf. Ini juga mirip sebenarnya pembahasannya ini, ya. Ini namanya sholatnya mata-mata. Apa itu mata-mata? Apa? Spion. Sholatul talib wal matlub. Sholatnya orang yang sedang mencari musuh, atau sholat kalau dia sedang sembunyi dicari-cari musuh, gitu kan? Nah, pokoknya sholat ini dalam keadaan tertentu lah, ya, dalam keadaan genting. Mangkana taliban lil atui wa khafa yafutahu shalla bil ima'i walau masyian ila ghairil qiblah.
wal matlub misal talib fi dzalika wal haqqu bihi ma kullun man mana'ahu aduun anir ruku'i was sujud aw khawfa ala nafsi aw ahli aw mali aw malihi min aduin aw lissin aw hayawanin muftarisin fa innahu yusalli bil ima'i li ayyi jihatin tawajjaha ilaih. Siapa yang mencari musuh dan khawatir lepas, boleh sholat dengan sekedar memiringkan, menundukkan badan, meskipun sambil jalan, meskipun itu tidak menghadap kiblat, gitu ya. Sekali lagi, kondisi ini itu kondisi yang kita mungkin tidak mengalami, ya. Sulit kita membayangkan kapan ya. Kondisinya kita itu banyak amannya. Nggak tahu kalau dulu pas zaman penjajahan, zaman perang, zaman gitu ya, gitu ya. Berjam-jam sembunyi karena peluru berdesing terus gitu ya misalnya. Ya, saya tidak bisa memberikan gambaran, nggak pernah mengalami itu. Nggak tahu kalau orang-orang yang sekarang ada di daerah-daerah konflik gitu ya. Ya. Itu cukup karena takut ketemu musuh, takut musuhnya hilang, takut ketahuan musuh. Ya. Nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud, tinggal rukuk misalnya samber teko mburi, tinggal sujud misalnya, nah, ini misalnya ya, itu boleh ya, hanya sambil menunduk ke arah manapun ya kan, meskipun kalau bisa ke arah kiblat. Dalam sebuah riwayat disebut Abdullah bin Anis, dia menceritakan, ba'atsani Rasulullah SAW ila Khalid bin Sufyan al-Huzali wa kana nahwa Arafatin faqala izhab faqtulhu qala fara'aituhu wa qad hadarat salatul asr faqultu inni la akhafu an yakuna baini wa bainahu ma yu'akhiru as-salah fantalaqtu amshi wa ana usalli umi'u ima'an nahwahu falamma tanawtu minhu qala li man anta qultu rajulun minal arab balaghani annaka tajma'u li hadzal rajul fajituka fi dzalika faqala inni la fi dzalik famashaitu ma'ahu sa'atan hatta idza amkanani alautuhu bi sayfi hatta badita. Jadi Abdullah bin Anis ini diutus ya oleh Rasulullah SAW untuk menguntit, untuk mengejar namanya Khalid bin Huzali ya, dan orang ini menuju ke arah Arafah ya. Faqala izhab faqtulhu, pergi dan bunuh namanya Sufyan al-Huzali ya. Maka saya kemudian menemui dia, ketemu, padahal waktu itu sudah masuk waktu asar ya. Saya berkata dalam diri saya sendiri, saya khawatir kalau ada apa-apa ini waktu asar, saya dan dia ini keumpama gelut misalnya, itu mayu akhirus sholat, itu kemudian sholat saya menjadi terganggu. Umpama gelut gak mari-mari, atau gelut saya kalah, ya kan? Maka saya nggak sholat. Waktu asar, ya apa terusan? Itu ya orang dulu gitu ya, masuk waktu asar, ketemu musuh 1 lawan 1 ya, berkecamuk dalam dadanya. Saya ini kalau nggak sholat sekarang dengan cara tertentu, nah gimana kalau ternyata saya yang kalah gitu kan, saya yang didahului. Maka fantalaqtu amsi, maka saya berjalan, wa ana usolli, sambil sholat, melaku sambil sholat, umi'u ima'an nahwau. Jadi saya itu sambil berjalan menuju tempatnya Khalid bin Sufyan al-Huzali itu, ya sambil agak nunduk-nunduk, itu maksudnya sebenarnya sholat ya. Maka ketika saya datang dan sudah dekat, dia, orang itu bertanya, man anta, sampean sapa? Qultu rajulun minal Arab, aku wong Arab ya.
balaghani annaka tajma'u li hadzal rajul faji'tuka fi dzalik. Saya orang Arab. Saya dengar sampean itu mau membunuh, mau memusuhi Muhammad. Nah, saya juga sama, punya maksud yang sama. Itu kan berarti spionase. Ya. Pura-pura, ya. Faqala, dia menjawab, "Ini lafi dzalik." Iya, saya memang mau cari Muhammad. Fama syaitu ma'ahu sa'atan. Maka dalam waktu tidak terlalu lama saya berjalan bersama-sama dengan dia. Sampai ketika ada kesempatan buat saya penggal. Saya tebaskan pedangku kepadanya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Ini pengalaman sahabat, gitu ya. Diutus Nabi untuk membunuh seorang, ya ketemu tidak ngaku langsung, ya. Ya kalau tarung burung karuan menang. Kalau umpama head to head satu lawan satu belum tentu menang. Pura-pura sama misinya untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Nah, gitu. Ini tadi jadi dasar sholatnya orang yang sedang melakukan pengintaian. Nah, gitu ya. Sekarang kita masuk bab berikutnya. Itu bab-bab sholat yang barangkali tidak terlalu sering kita hadapi, tapi mungkin sekali kita akan bertemu dengan situasi seperti itu, tidak tahu kapan, gitu ya. Sholatus safar laha ahkamun nadhkuruha fima yali. Sekarang yang berikutnya adalah sholat safar, sholat dalam keadaan bepergian. Sholatus safari laha ahkamun. Tentang sholat safar itu ada beberapa hukum, ya, yang terkait. Yang pertama, qasrus sholatir rubaiyah. Sholat safar itu salah satu caranya adalah dengan mengqasar sholat yang 4 rakaat. Kalau yang 3 rakaat tidak bisa. Yang 4 rakaat. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Ini sebenarnya sama. Ya. Jika kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa untuk kalian mengqasar salat apabila kalian khawatir terkena fitnahnya orang-orang kafir. Nah, ini juga menjadi ilat, tapi yang kemudian ilat ini ketika ditanya ilat ini apa? Sebab. Jadi sebabnya boleh qasar salat itu adalah khawatir terkena fitnah orang-orang kafir. Khawatir terkena fitnah itu maksudnya terkena musibah, mendapat kesulitan dari orang kafir. Ya, tadi itu salat khauf tadi itu. Ya. Tapi nanti ilat hukum atau sebab hukum ini kemudian seperti tidak berlaku. Pokoknya lungo aman atau ada bahaya bisa sholat kosong, ya. Nah itu nanti. Wa taqyidu bil khauf ghairu ma'mulun bihi. Ya, takyid, qaid, apa qaidnya itu? Syarat karena takut itu ghairu ma'mulun bihi, sudah tidak terpakai. Berdasarkan hadis apa? Ya'la bin Umayyah, dia pernah bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ara'aita iqsaran nasi shalah wa inna ma qala azza wa jalla in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru." Umar, menurutmu bagaimana? Orang-orang kok masih mengqasar salat padahal enggak ada lagi bahaya, padahal sudah aman. Sementara ayatnya berbunyi, jika kalian takut, khawatir dengan fitnahnya orang-orang kafir, takut dengan bahaya yang ditimbulkan oleh
orang kafir. Qasar sholat itu kata Ya'la bin Umayyah harusnya dilakukan kalau ada sebab khawatir terhadap ancaman orang-orang kafir. Kalau ada perang, gampangnya begitu. Faqad zahaba dzalikal yaum. Nah, sekarang yang kayak gini itu kan sudah gak ada lagi. Sudah aman. Zaman sampean itu umat Islam sudah menang semua di mana-mana. Gak khawatir dengan orang kafir. Kok masih qasar salat itu kok masih juga dikosor? Faqala Umar, maka Umar menjawab, ajibtu mimma ajibta minhu. Saya juga pernah heran, pernah iskal, pernah nggak pas. Saya juga pernah merasa nggak pas, seperti sampean juga merasa seperti itu. Fazakartu dzalika li Rasulillah SAW. Maka hal itu saya kemukakan kepada Rasulullah. Saya juga sama seperti sampean. Aneh, Nabi itu ayatnya bunyinya kan kalau takut, kalau khawatir, ya, dengan bahaya yang mungkin bisa timbul dari orang kafir, ya. Nah, kalau pas tidak ada peperangan, apakah masih berlaku? Itu juga sama pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Rawahul jamaah. Qasar salat itu meskipun ayatnya bunyinya adalah ketika ada perang, ada musuh, khawatir kena bahaya musuh, bahayanya orang kafir, tapi itu adalah sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Sekarang sudah aman. Nah, Allah kasih sedekah sampean, ngasih korting, ngasih bonus, ngasih diskon, terima diskonnya. Nah, begitu. Jadi itu tentang qasar salat. Ya. Atau dalam riwayat yang lain sama. Ya. Ini wa akhraja Ibnu Jaririn an Abi Munibin al-Jarshi annahu qila li Ibni Umar. Sama. Tentang ayat ini, fanahnu aminun la nakhaf naqsur shalah. Wahai Umar, sekarang kita kan aman, tidak perlu ada takut. Kenapa salatnya masih dikosor? Nah, jawabannya tapi sama. Bahkan Umar menambahkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wis Rasulullah wis nyuntuhi ngono. Mosok sampean kate protes. Nah, begitu ya. Loh, kalau dulu kan perang, khawatir kepada musuh. Sekarang kan kita menang, enggak khawatir. Rasulullah nyuntuhi ngono, sampean mosok kate bantah gitu ya. Wa an Aisyah taqalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia menceritakan, qad furidatis sholatu rak'ataini bi Makkah falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Madinah zada ma'a kulli rak'atain illa fil maghrib fa innaha witrun nahar wa salatul fajr lituli qira'atiha wa kana idza safara shalla as-salata al-ula ay allati furidat bi Makkah. Rawahu Ahmad wal Baihaqi wa Ibnu Hibban wa Ibnu Khuzaimah wa rijaluhu thiqat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, salat itu ketika di Mekah fardunya adalah 2 rakaat. Jadi asalnya salat itu 2 rakaat. Ketika di Mekah. Maka ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka semuanya ditambah 2 rakaat lagi, kecuali maghrib, karena maghrib itu adalah witirnya siang. Maghrib itu witirnya siang. Dan kecuali sholat fajar, pancet 2 rakaat. Kenapa? Lituli qiraatiha. Karena kalau subuh mesti bacaannya itu panjang. Nah, gitu ya. Jadi itu alasannya kenapa kok subuh itu 2 rakaat. Menurut sinten? Aisyah. Nabi nggak menjelaskan. Tapi menurut Aisyah, ya, menurut analisisnya Aisyah, subuh itu tetap, kalau bicarakan takdirnya ya dari sana takdirnya memang ketentuannya memang 2
2 rakaat subuh, 3 rakaat maghrib, lainnya 4 rakaat, kan itu ya. 17 rakaat itulah yang diwajibkan sehari semalam. Tapi kalau dilihat asalnya ketika selama di Mekah 2 rakaat semua. Itu ya. 2 rakaat semua. Ketika di Madinah ada Isra Mi'raj, wajib sholatnya menjadi 17. Mengapa kok 17? Ya. Semua kata Aisyah ditambahkan menjadi 4 rakaat kecuali maghrib, itu karena witirnya siang dia ditambah cuma 1 menjadi 3. Dan subuh, kenapa kok subuh nggak bertambah, nggak ditambah jadi 4 rakaat? Karena bacaannya panjang. Nek mun suwung sakniki kan ya subuh ya tetap melok pendek pisan kan gitu ya. Untungnya ini adalah apa yang disampaikan oleh Aisyah, itu pemahamannya Aisyah begitu. Dan kata Aisyah, wa kana idza safara, dan adalah Rasulullah SAW kalau bepergian, kalau safar, sholat salatal ula, beliau sholat seperti periode Mekah, 2 rakaat. Jadi selama bepergian sholatnya Nabi kosong. Nah gitu ya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqsuru sholatar rubaiyah fa yusalliha rak'ataini min hini yakhruju musafiran ila ayyarji'a ila al-Madinah. Nabi itu mengqasar salat, kata Nabi SAW, kata Ibnu Qayyim, mengqasar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat ya. Fa yusalliha rak'ataini, sejak dia keluar menjadi musafir sampai dia kembali ke Madinah. Walam yathbut annahu atamma salatul rubaiyah walam yukhtalaf fi dzalika ahadun minal a'immah. Dan selama beliau safar enggak pernah ada kabar beliau kok sholat tamam, itu enggak ada. Sholat jangkep itu enggak ada. Dan para imam fikih tidak berbeda pendapat dalam hal ini. Meskipun wa in kanu qad ikhtalafu fi hukmil qasri, meskipun para ahli fikih, imam fikih itu berbeda pendapat tentang hukumnya. Dengan Nabi itu selalu sholat qasar, faqala biwujubihi Umar wa Aliun wa Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Jabir wa huwa mazhabul Hanafiyah. Maka karena Nabi itu terus mengqasar salat ketika bepergian, maka Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Jabir, dan itu kemudian dipakai oleh mazhab Hanafi, menghukumi sholat qasar dalam bepergian itu hukumnya wajib. Nah, harus. Begitu. Wajib. Sementara waqalatil malikiyah al-qasru sunnatun muakkadah. Sementara mazhab Maliki berpendapat sholat qasar itu sunnah muakkadah. Loh, ini sunnah. Tambah seneng sunnah. Itu menurut mazhab Maliki. Karena sunnah muakkadah, fa idza lam yajidil musafiran yaqtadi bihi shalla mufradan 'ala al-qasri wa yukrahu iqtida'uhu bil muqim. Ya. Meskipun kalau orang yang musafir itu berangkatnya, safarnya sendirian, tidak ada yang mengikutinya, nggak ada barengannya, sholatnya ya sholat sendirian, qasar. Makruh hukumnya sholat orang qasar kok sholat ikut orang mukim. Nah, itu mazhab Maliki. Sunnah muakkadah. Karena sunnah muakkadah, kalau safarnya sendirian, ya sudah sholatnya sendiri saja.
kosor saja. Gitu. Karena itu tadi kata Aisyah, Nabi selama safar ya 2 rakaat terus, gitu ya. Wa indal Hanabilah annal qasra jaizun. Sementara mazhab Hambali, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal berpendapat sholat qasar itu boleh saja. Ya. Bagi orang safar boleh, dan hukumnya itu afdalu minal itmam, lebih utama dibanding sholat dengan jangkep, sholat dengan tidak qasar. Wa kadza 'inda Syafi'iyah. Demikian pula mazhabnya Imam Syafi'i, sama dengan syarat in balagha masafatal qasri, kalau memang jarak perjalanannya terpenuhi. Dalam hal jarak perjalanan, mazhab Syafi'i termasuk yang paling jauh nanti jarak perjalanannya. Selama belum mencapai itu ya enggak, hukumnya tetap tidak boleh kosor, gitu ya. Itu. Tapi kalau kita tahu tadi itu para sahabat seperti Umar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, wajib. Gitu ya. Wajib. Kalau salat gak kosor wong lunga. Begitu ya. Baik, itu hukumnya. Sebagian sahabat menghukumnya wajib. Mazhab Hanafi menghukumnya wajib. Mazhab Maliki menghukumnya sunnah muakkadah. Bahkan kalau perginya sendirian, Nabi itu kan pergi itu pasti ada rombongannya, mesti ada jamaahnya, sehingga meskipun sholat itu dalam keadaan bepergian, beliau sholat juga berjamaah. Meskipun beliau sholat itu qasar, tapi mesti ada jamaahnya. Nah, tapi karena sudah dihukumi sunnah muakkadah, kalaupun itu perginya sendirian, nggak ketemu orang yang juga sama-sama safar, maka sholat sendirian dengan qasar itu harus tetap dilakukan. Maaf, lebih utama ya, dibanding sholat ikut orang mukim. Sunnah. Baru kemudian mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i berpendapat ya tidak sunnah, apalagi wajib. Ya boleh saja, tapi tetap lebih utama dibanding sholat sempurna, sholat jangkep, asal syarat jaraknya terpenuhi, gitu ya. Sekarang yang kedua, ya ini yang paling banyak dibahas. Masafatul qasri, jarak syarat sholat qasar. Al-mutabadir minal ayah anna ayya safarin fil lughah tala am qasura tuqsaru min ajli shalah. Kalau hanya berdasarkan ayat tadi itu, ayat tadi surat apa? Surat An-Nisa ya, ayat 101. Kalau berdasarkan ayat itu saja, maka apapun bentuk safarnya, bepergiannya, baik itu lama atau sebentar, maka dengan bepergian itu sholat sudah bisa diqasar, wa tujma'u, dan sudah bisa dijamak. Ya.
Wa qad naqala Ibnul Munzir wa ghairu fi hadhihi al-mas'alah akthar min 20 qaulan. Dalam hal jarak ini jadi enggak ada batasnya secara ini ya. Menurut sunnah itu batasnya berapa? Enggak ada batasnya. Dan Ibnul Munzir dan yang lain itu menukil ada lebih dari 20 pendapat. Wa nahnu nadhkuru huna as-sahha ma warada fi dzalika, oleh karena itu yang kita sebut pendapat-pendapat yang paling sahih saja dalam hal ini. Rawa Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wal Baihaqi an Yahya bin Yazid qala sa'altu Anas bin Malik an qasri shalah fa qala Anas kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathata amyalin aw farasi yusalli rak'atain. Di antara dalil yang sahih ada dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, ya, dan juga diriwayatkan oleh Baihaqi, itu disebut, ya, sahabat Anas bin Malik pernah ditanya tentang sholat qashar, berapa jaraknya? Anas menjawab, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila idza kharaja, apabila beliau keluar masirata dengan jarak perjalanan salah satu amyal 3 mil au farasikh atau 3 farsakh yusolli rakaataini, beliau sholat 2 rakaat. 3 mil itu berapa? 1 mil itu berapa kilo? 1 mil berapa kilo? Wah, 1,6. Nah, 3 mil. Enggak jangkep 5. 1,6 enggak jangkep 5. 4,8 kilo. 5 kilo. Nabi kalau perjalanan sejauh 5 kilo, sholatnya sudah kosong. Au farsakh atau farsakh. Farsakh itu lebih panjang dari mil, ya. Nah, ada yang berpendapat itu sampai 3 kilo, 2, sekian kilo. Jadi ada yang berpendapat itu ya sekitar 8 sampai 10 kilo, gitu ya. Itu farsakh atau mil. Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari mengatakan hadis tadi itu huwa asahhu haditsin warada fi bayani dzalika wa asrahuhu. Hadis tadi itu merupakan hadis paling sahih yang menerangkan tentang jaraknya salat qashar dalam bepergian. Nah, gitu ya. Jaraknya safar yang membolehkan orang qashar salat. Wa asrahuhu, dan ini merupakan hadis yang paling sharih, paling jelas, paling gamblang. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri pernah menceritakan, karena Rasulullah SAW idza safara farsakhan yaksur shalah. Ya, Nabi SAW, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kalau keluar sejauh 1 farsakh, tadi kan 3 mil atau 3 farsakh, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW kalau keluar sejauh 1 farsakh yaksur shalah, beliau qashar salatnya, malah 1 farsakh, bukan 3 farsakh. Berapa 1 farsakh? 1 farsakh itu di sini dijelaskan kurang lebih salah 1 amyal 3 mil.
Ya. Jadi kalau 1 farsah itu 3 mil, 1 mil itu 1,6 dikali 3 pinten? 4,8. Nah, ya sudah 5 kilo kan 1 farsah. Ya. 1 farsah. Jadi ini menjelaskan yang tadi loh. Ini yang benar 3 mil apa 3 farsah, gitu ya. Kalau 1 farsah itu 3 mil, kalau 3 mil atau 3 farsah berarti antara 5 kilo atau 15 kilo ya. Enggak kan? 15 kilo. Tapi dengan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, jelas 1 farsah sama dengan 3 mil. Gitu. Berarti yang tadi, hadis yang tadi itu jelas antara mil atau farsah. Mil berarti 5 kilo. Minal ma'ruf annal farsah salah 1 amyal fayakunu hadis Abu Sa'id rafi'an lisyakkil waqi' fi hadithi Anas. Jadi 1 farsah itu sama dengan 3 mil, maka hadisnya Abu Sa'id itu membuang atau menghilangkan keraguan dalam hadisnya Anas. Hadis Anas itu 3 mil atau 3 farsah. Nah, itu bisa langsung langsung dibuang keraguannya, nggak perlu ragu sudah. Sudah 5 kilo. 4,8. Wa mubayyinan anna aqalla masafatin qasara fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat kana 3 amyal wal farsakh. Ya. Dan itu memperjelas bahwasanya jarak terdekat Nabi mengqasar salat adalah 3 mil atau 1 farsakh. Nah, tapi hitungannya jenengan kalau lihat tadi, sampean lihat di mana tuh 1,6. Nah, kalau di sini hitungannya 1 mil itu 1748 meter. Nah, berarti 1,748 kilo. Nah, gitu ya. Nah, kalau kali 3 berarti 5.541. Ini oleh Said Sabiq sudah dihitungkan gitu ya. Nah, 5,5 kilo. Nah, gitu ya. Tapi ada 1 hadis lagi. Ini wa aqallu ma warada fi masafatil qasri mailun wahidun. Dan hadis tentang jarak terdekat orang dikatakan safar itu 1 mil saja. 1 mil saja tambah cidik mana? 1 mil itu 1,8 kilo. Sini mana? Rame. Oh, sini Pak, sini bilang ya. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahihin dengan sanad yang sahih an Ibnu Umar dari Ibnu Umar wa bihi akhadha Ibnu Hazm. Oleh karena itu hadis ini dipakai oleh Ibnu Hazm wa qala muqtajjan ala tarkil qasri fi ma dunal maili bi annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-baqi lidafnil mauta wa kharaja ila al-qada liqada'il hajah wa lam yaqsur. Kemudian tidak qasar kalau kurang dari 1 mil. Apa enten dalile? Enten Nabi kebake untuk menguburkan mayit dan keluar ke tanah lapang, ya, keluar ke kebun, maaf, ilal fadha, ke kebun, liqada'il hajah walam yaksur, beliau tidak mengqasar salat. Jadi ya, darah dekat-dekat dari tempat Nabi tinggal ke Baqi, ya, itu enggak qasar. Ke kebun di Madinah, ya enggak qasar, ya. Amma ma dhahaba ilaihi al-fuqaha min ishtiratis safir tawil wa aqalluhu marhalatani 'inda al-ba'd wa thalathi marahil 'inda al-ba'd al-akhar faqad kafana ma'unati
ar-raddi alaihimul imam Abu Qasim al-Kharfi qala fil Mughni qala al-musannif wala ara lima sara ilaihi al-a'immah hujjatan lianna aqwal as-sahabah muta'aridatan mukhtalifatan wala hujjatan fiha ma'al ikhtilaf. Adapun yang berpendapat syaratnya harus 2 marhalah, 3 marhalah, ya syaratnya itu pokoknya perjalanan hukumnya sampai sewengi, rong bengi, kalau dihitung itu 80 kilo, 120 kilo, maka tidak ada dalilnya, meskipun dalam hal ini para sahabat memang berbeda pendapat. Lianna aqwal as-sahabah muta'aridatan mukhtalifah, berbeda-beda. Wala hujjatan fiha ma'al ikhtilaf. Ya, berbeda-beda itu enggak ada hujjahnya. Waqad ruwiya 'an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas khilaf mahtajja bi ashabuna thumma law lam yujad dzalika lam yakun bi qaulihim hujjatan ma'a qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi wa idza lam tathbut aqwaluhum imtana al-masir ila taqdir alladhi dzakaruhu li wajhaini ahduma annahu mukhalifun li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati rawainaha wa li zahiril Qur'an li anna zahirahu ibahatul qasr liman daraba fil ardi liqauli ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ya, wah, pokoknya berdebat ini jaraknya itu 80 kilo, 120 kilo, 2 marhalah, 3 marhalah, tidak ada dalilnya. Dan itu justru tidak sinkron dengan prakteknya Nabi SAW. Nah itu tadi ya, itu tentang jarak pun, ya, saya kira. Oke, nampak. Duh, kenapa? Oh iya, itu. Disitulah namanya perbedaan pendapat itu, ya. Sehingga kemudian apa namanya harus dilihat riwayat yang lain. Nanti kalau tidak salah kita akan bahas bagaimana orang safar itu sholat ketemu dengan orang mukim. Nah gitu. Nanti baru ada contohnya bahwa kalau sholat orang safar bertemu dengan orang mukim, maka kalau dia ketemu dalam satu waktu, ya ikut dengan yang mukim. Nanti gitu ya. Nah itu nanti mengapa pelaksanaan sholat ketika ibadah umrah atau haji mengikuti yang mukim. Nanti gitu ya. Ini tadi pendapat khususnya tentang hukumnya dulu, kan gitu ya. Karena itu kadang-kadang pendapat mazhab itu kalau diikuti hanya pendapat mazhabnya aja, sudah selamanya begitu terus gitu ya. Lah engko nek ketemu ning haji atau umroh jamaah ning kono piye carane kan gitu ya. Nah, begitu. Oleh karena itu makanya kenapa kita di Muhammadiyah itu tidak bermazhab dalam arti tidak mengikuti. Nanti dilihat ada keterangan lain yang ternyata justru harus diikuti karena itu ada contohnya gitu ya. Kalau bermazhab itu begitu, pokoknya kurung 80 kilo ya wis gak. Ya dalilnya ono apa enggak penting, pokoknya ulamaku munine ngene ya gitu ya. Nah, atau yang tadi itu pokoknya wajib mau aku mazhab Hanafi kan gitu ya. Nah, repot-repot nanti ketemunya ya gitu. Karena itu kita mengikuti manhajnya Nabi SAW. Ya itu yang penting, sunnahnya Nabi SAW dan manhajnya ulama-ulama. Gitu aja yang penting. Nanti kita sinkronkan lagi. Ya. Pertanyaan tadi itu bagus karena nanti dalam praktek bagaimana kita safar ketemu dengan orang mukim, orang safar dari luar kota atau dari mana tadi? Dari Pilang. Sholatnya di sini bagaimana kan gitu ya. Gitu ya. Saya kira demikian. Insya Allah kita lanjutkan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.